Nah, ini dia sebelum kita memulai acara. Ini adalah salah satu lavender yang saya ambil bagian kecilnya pada video sebelumnya. Dan ini adalah hasil polesan kawan-kawan. Ini sangat indah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube GAP Mas MR. Jadi buat kawan-kawan semuanya, salam satu profesi pencinta batu aki. Nah, hari ini saya seperti biasa ditemani oleh Bampun untuk menelusuri wilayah yang pernah kita telusuri terdahulu. Nah, di sini saya sudah melihat salah satu jasper merah. Kawan-kawan dapat lihat? Itu dia jasper merahnya. Jadi jasper merah ini akan saya ketok. Kita lihat seperti apa isian di dalamnya kawan-kawan ya. Karena saya sangat penasaran karena kondisi sekarang itu debit air sedang naik walaupun tidak terlalu deras atau besar, namun banyak batu yang mulai terkikis. Oke, buat kawan-kawan semuanya, terus ikuti videonya, kita lihat bongkahannya itu seperti apa atau bongkahan yang kita dapatkan. Jadi, inilah jasper badar kawan-kawan ya. Setelah diketok, di sini kawan-kawan dapat lihat ini ada butiran-butiran seperti telur katak. Nah, ini dia butiran-butirannya. Nah, kemudian di sini ada sedikit terkupas. Setelah diketok, kita akan lihat seperti apa. Sama, luar dalamnya itu sama seperti telur katak kawan-kawan ya. Namun jenis batu ini bukan jenis tembus kawan-kawan. Ini adalah salah satu batu badar, namun merahnya itu menyala-nyala kawan-kawan ya, atau merahnya itu merah cabai. Sangat luar biasa, nikmat untuk dilihat, namun bukan kategori super. Karena yang super itu kalau menurut saya di sini yang tembus. Kalau ini bisa juga kategori super, namun bagi pencinta badar atau pencinta bongkahan batu aki yang tidak tembus atau hanya ingin melihat keindahan dari setiap bongkahan. Nah, ini dia. Kawan-kawan dapat lihat sendiri seperti apa warna dari bongkahan ini. Nah, ini isian dalamnya, ini telah diketok sedikit. Nah, jadi ini akan saya tinggalkan. Kita akan terus langsung lanjut memproses pencarian walau debit air sedang naik secara perlahan. Jadi buat kawan-kawan, terus ikuti videonya, kita lihat bongkahan apa yang akan kami dapatkan. Oke, nah ini dia kawan-kawan, setelah menyeberang tadi cukup tidak terlalu jauh, sekitar 4 meter. Saya melihat salah satu bongkahan jasper lagi kawan-kawan ya, tapi di sini saya belum tahu ini seperti apa. Tapi kawan-kawan dapat lihat ini merah tercampur kuning. Nah, biar jelas. Ah, ini dia. Merah tercampur kuning. Ini salah satu lumut atau badar. Ini badar kawan-kawan ya, tidak tembus. Sekali lagi saya sampaikan tidak tembus. Tapi di sini ada merahnya itu seperti merah pekat darah kalau sudah dicuci. Kalau misalnya tidak dicuci, semua bongkahan itu kawan-kawan ya tidak hidup. Nah, kenapa tidak hidup? Karena ini bongkahan alami dari sungai, bukan bongkahan hasil polesan. Nah, jadi ini akan saya ketok, kita lihat seperti apa isian di dalamnya itu. Nah, ini bukan. Nah, ini saya ketok dulu kawan-kawan, nanti kita lihat hasilnya itu seperti apa. Oke kawan-kawan, nah ini dia hasil daripada pengotokan. Kawan-kawan dapat lihat sendiri seperti apa warna dari bongkahan ini, kuning, merah. Ini akan saya tinggalkan, ini badar kawan-kawan ya, tidak tembus. Ini apa ini? Bukan. Oke. Kemudian di sana saya sudah melihat salah satu jasper merah telah diketok oleh pencari yang lain. Nah, ini dia, ini cukup menarik saya lihat. Walaupun badar, tapi di sini saya lihat ada sedikit kehidupan seperti motif bergambar. Nah, ini dia. Ada hitam, ada merah. Kemudian ukurannya pun lumayan, ini badar tidak tembus. Ini motifnya, ini ada motif bergambar kawan-kawan ya. Saya tidak tahu ini gambar apa, tapi di sini kawan-kawan dapat lihat ini seperti apa namanya, binatang. Ini dia. Nah, ini akan saya bawa pulang. Lumayan ini, walaupun badar tidak tembus, tapi ini kategori yang indah karena ada motif hitam di dalamnya. Nah, kemudian hitamnya pun timbul ke permukaan ukurannya. Ini akan saya bawa pulang. Oke, kemudian kita akan terus lanjut proses pencarian. Bang pun masih seperti biasa terus melakukan proses pencarian kawan-kawan ya. Nah, ini akan saya bawa pulang. Kita akan terus lanjut mencari bongkahan yang lain. Walaupun agak sulit karena debit air tidak terlalu deras dan tidak naik ke seluruh permukaan tepian sungai kawan-kawan ya.
Ternyata cukup sulit juga mencari bongkahan batu aki, apalagi di tengah kerumunan masyarakat, kawan-kawannya. Dan sekarang pun sudah sangat banyak para pencari batu aki masuk ke sini. Jadi kami terpaksa harus berpindah ke wilayah yang paling jauh, yang memang sangat sulit untuk dijangkau oleh pendatang. Nah, ini wilayah yang memang agak mudah untuk dijangkau oleh para pendatang dan pencari bongkahan batu aki yang lainnya. Nah, kemudian kita di sini saat ingin mencari pun sudah agak sulit untuk mendapatkannya. Banyak bongkahan-bongkahan jasper yang dulunya yang saya buang ataupun yang lainnya habis ludes diambil oleh pencari yang lain. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran, terus ikuti videonya. Walaupun sulit kita mencari, kita tetap bersemangat. Salam satu profesi pencinta batu aki. Semoga kami menemukan bongkahan yang indah. Aduh. Ternyata untuk bayi duri saja sangat sulit, kawan-kawan, di wilayah ini, kawan-kawan ya. Aduh, memang belum rezeki kita. Nah, ini dia lagi-lagi jasper merah. Nah, kita cuci dulu. Saya lihat di sini ada agak yang aneh, ada seperti bunga. Ini badar atau bukan saya belum tahu karena kita belum coba untuk menyenternya. Biasanya kalau saya lakukan senter itu malam untuk melihat. Kita cuci dulu. Kita lihat seperti apa bunga dari bongkahan ini. Semoga ini indah dan menarik. Oh, ini motifnya, kawan dapat lihat seperti keramik. Kurang menarik menurut saya. Ini saya tinggalkan. Kita akan fokus mencari bongkahan lain. Nah, di sini kawan-kawan dapat lihat sendiri. Begitu banyak batu berwarna-warni. Namun sangat sulit untuk mencari yang indah dan menarik. Nah, ini dia, ini tepian sungai yang kami cari saat ini atau pencarian bongkahan batu aki. Nah, kita akan terus fokus mencari bongkahan-bongkahan yang lain. Oke, nah ini dia kawan-kawan, akhirnya saya menemukan bongkahan ini tembus, kawan-kawan ya. Ini bongkahan kayu, ini seratnya kawan lihat, ini belum dicuci, tapi seratan kilatnya itu sudah nampak ke permukaan. Ini ukurannya. Dan di sini kawan-kawan dapat lihat ini ada tempelan merah, tempelan. Oke, mohon maaf. Nah, ini dia bongkahannya. Kawan-kawan dapat lihat sendiri. Saya lihat di sini ada kayak warna kuning emas tercampur dengan serabut pohon kayu. Ini dia. Tembus, ini tembus, saya yakin tembus. Nah, dan di sini ada percikan merah, kita cuci biar nampak jelas. Kata Bang Pon juga menemukan fosil kayu atau batu kayu tapi berwarna merah dan hitam. Jadi kita cuci yang ini dulu. Karena ini akan saya bawa pulang. Kenapa saya bawa pulang? Karena saya lihat ada corak-corak keindahan. Kemudian ukurannya tidak terlalu besar. Ini dia, sekitar 4 on lah. Nah, ini dia serabutnya, nampak jelas. Ini. Nah, ini dia merah yang saya bilang tadi. Nah, ini corak batunya. Ini kalau digosok pun ini sangat indah menurut saya, kawan-kawan ya. Ini seratnya, serat samping. Sangat halus. Nah, indah sekali. Oke, bongkahan ini akan saya bawa pulang. Kemudian kita akan coba lihat bongkahan batu kayu yang didapatkan sama Bang Pon. Sudah dipegang dari tadi. Coba Bang Pon bawa kemari, kita lihat dulu seperti apa. Oh iya, ini serat kayu tapi tercampur jasper, kawan-kawan ya. Saya lihat di sini. Kalau kita lihat, nah ini dia dari belakang ini jasper. Tapi ketika kita balik, serat kayu, nampak? Si merah hitam tercampur kuning. Aduh, seratannya ini. Kalau udah berbicara merah, udah habis saya. Cukup indah, kawan-kawan. Ini tembus Bang Pon ya? Tembus ini. Nah, luar biasa bongkahan kayu ini. Aduh. Sangat indah. Kita cuci lagi, kita lihat. Kalau dicuci nampak. Kenapa harus saya cuci? Karena
pencucian ini hampir sama ketika kita menggosok saat proses pengkilatan. Jadi setelah kita kilatan, beginilah hasil akhir dari bongkahan yang kita lihat sudah mengkilat. Tapi ketika tidak dicuci, otomatis dia tidak akan berwarna. Kenapa? Karena sudah lama terbentur dengan bongkahan lain, kemudian tertanam di dalam pasir, kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan harus memahami bongkahan batu ini bersifat gambling. Nah, ada yang bagus, ada yang tidak. Dari luar mungkin bagus, dalam tidak. Tapi yang ini, saya rasa sama luar dalamnya. Nah, ini dia, kode sampingnya. Kemudian kode atasnya kita bisa lihat. Oke, kawan-kawan, kita akan terus lanjut proses pencarian. Jika tidak dapat, kita cukupkan. Jika dapat, akan saya tunjukkan. Kita akan terus fokus mencari bongkahan batu aki. Nah, kawan-kawan, ternyata di sini saya melihat salah satu bongkahan berwarna hitam. Ini ada kilatannya. Apakah ini kecebung ulung atau kecebung teh atau kecebung biasa? Saya tidak tahu dan belum tahu. Kemudian di depannya, di sini juga saya melihat salah satu bongkahan. Coba kita ambil dulu. Ini hijau tua, kayak hitam. Ya, tinggalkan saja. Kita fokus sama yang ini masih tertanam. Dan bongkahan di sini setelah saya geser ke sini. Nah, tuh kita lihat bongkahannya ini, oke. Ternyata berkulit kurang bagus, kawan-kawan. Kecebungnya itu dicampur dengan warna coklat dan kuning, tidak sempurna. Nah, karena kenapa? Untuk mendapatkan kecebung yang sempurna itu sangat sulit, kawan-kawan. Tidak ada campuran lain. Kecuali kita biasa mendapatkannya itu getah dama atau getah yang sudah mengeras seperti batu tapi corak hitam ketika di terawang merah. Itu kebiasaan. Ada juga yang bersih, namun itu sedikit sulit kita dapatkan. Oke, kawan-kawan, kita akan terus lanjut mencari. Jika tidak dapat, maka kita cukupkan di sini. Jika dapat, akan saya nampakkan kepada kawan-kawan agar kita sama-sama menikmati setiap keindahan dari Allah dikaruniakan untuk kita atau untuk negara kita tercinta. Oke, kawan-kawan, akhirnya kita menemukan si bening. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu bongkahan bayi duri, kawan-kawan ya. Ini bening kuning atau agak keputihan. Nah, ini adalah bayi duri. Bongkahan yang hampir sering kami dapatkan di sungai ini. Ini tembus dan indah. Nah, namun ini tidak ada isian, kawan-kawan ya. Ini polos. Cuma ketika digosok ini hanya giwang yang hidup. Nah, ini bongkahan ini akan saya bawa pulang. Kemudian kita akan fokus mencari bongkahan yang lain. Semoga kita menemukan yang indah-indah dan menarik. Jika tidak dapat, maka kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita fokus agak ke pinggir tepian sungai, karena saya rasa di sini ada bongkahan baru yang muncul karena efek hujan semalam. Nah, ini ada salah satu saya lihat di sini seperti lumut, benar. Nah, lumut kuning tercampur merah, tercampur tanah bayi duri sedikit. Oke, ini saya cuci. Namun sebelum kita cuci, alangkah lebih indahnya kita coba-coba untuk melihat lagi. Mungkin ada yang lain di sekitar sini. Nah, jika tidak ada, maka langsung kita cuci. Tapi kita coba untuk melihat lagi. Oke, ini kita cuci. Nah, ini dia bunganya. Ini celah-celahnya ini tembus, tapi tidak semuanya tembus, kawan-kawan ya. Cuma celah-celah yang seperti model ini, atau saya sebut ini akuarium yang sangat pekat atau banyak rumput. Nah, ini jelas ukurannya. Sekali lagi, ukurannya. Nah, ini kalau dibuat mungkin 2 biji bongkahan batu aki. Di sini juga ada model seperti Sulaiman, dia tembus. Ini tembus, tapi tidak semuanya tembus. Di sini pekat, tidak tembus. Ini juga tidak. Nah, ini akan saya ambil, saya bawa pulang. Kemudian kita akan fokus terus berjalan menuju ke kereta. Semoga kita mendapatkan yang lain.
Ini kita hampir dekat dengan kereta. Bang Pun menemukan salah satu jasper. Ada percikan garis seperti garis Sulaiman. Kita belum tahu. Kita ambil dulu, kita mendekat ke tepian sungai untuk kita cuci. Ini bongkahan apa? Sudah diketok. Coba kita cuci. Kita lihat seperti apa kawan-kawan ya. Bunganya ini seperti apa. Ini dia. Ada karatan kuning. Oke, kita tinggalkan. Nah, kemudian ini kita lihat dulu seperti apa. Katanya ada percikan Sulaiman. Saya mau lihat di mana. Kurang nampak. Oh, cukup halus. Ini dia di ujung jempol saya. Cukup halus sekali garisnya. Ini juga sini. Nah, ini salah satu lumut. Pekat. Oke. Ini juga akan saya bawa pulang kawan-kawan ya. Ini apa? Bang Pun kasih lagi, kita lihat. Oh, lumut juga. Campurannya ini. Tapi ini badar kawan-kawan ya. Tidak tembus. Tidak tembus. Tanahnya pun tercampur. Ini juga akan saya bawa pulang. 2 biji ini. Semoga ini menjadi bongkahan yang indah nanti saat kita cuci. Nah, kemudian kita lihat-lihat dulu. Jika tidak dapat lagi, maka kita akan langsung pulang itu jalannya di depan Bang Pun. Ini tepian terakhir yang sangat dekat di mana kita menyimpan sepeda motor. Oke kawan-kawan, kita lihat-lihat dulu. Jika tidak dapat, maka kita cukupkan sampai di sini. Oke kawan-kawan semuanya, cukup sekian dulu proses pencarian bongkahan batu aki di sini. Tidak lupa saya sampaikan kawan-kawan ya. Apabila ada tutur bahasa saya yang salah, saya memohon ribuan maaf. Saya manusia, banyak kekilafan, banyak kesalahan, dan banyak juga pokoknya kesalahan lah kawan-kawan ya. Kemudian di sini saya juga memohon maaf apabila ada komen-komentar yang tidak saya balas maupun di YouTube dan di sebagainya. Nah, saya lelah. Kita pun mungkin kawan-kawan yang sering membolang batu aki, apalagi dengan perjalanan yang seperti saya lakukan, menjalan kaki sekitar 25 km saat naik ke hutan, itu sangat jauh. Saat pulang pun demikian, pasti kewalahan kawan-kawan ya. Nah, ada juga yang tidak saya balas karena kenapa? Saya butuh istirahat, saya manusia, sama dengan seperti kawan-kawan. Nah, di sini semoga kawan-kawan yang telah menonton YouTube GAP Mas AMR diberikan kesehatan, sukses dunia dan akhirat, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Salam satu profesi, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.